Kalau dulu kita gampang ada tiga partai, merah, kuning, hijau, itu kan sudah pasti, yang biru sudah. Terus sekarang nih partai banyak nih Pak. Si sendiri juga bingung dia mau kemana nggak tahu nih. Apa mungkin mau yang merah, yang hijau, apa yang kuning. Terus sekarang partai ini, partai ini. Nah ini gimana nih Pak? Ya kalau titik tolak berpikirnya seperti pemilu-pemilu yang lalu, rakyat memilih simbol, gambar, ya. Golkar beringin, jadi kabinet. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Durce Gamalama. Setiap malam Jumat, saya selalu menemani Anda dan keluarga di rumah. Dan mudah-mudahan Anda semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Berikut ini kita akan membicarakan masalah pemilu. Sebentar lagi pemilu akan dilaksanakan. Dan kebetulan saya akan bincang-bincang dengan teman saya. Mudah-mudahan dia juga ngerti masalah politik. Saya nggak tahu, yang jelas orang ini banyak sekali kegiatannya. Pernah jadi penyiar radio, pernah punya radio, mungkin sekarang masih punya radio. Dan juga dia baru jadi ketua Farfi. Hebat bener. Langsung aja kita panggilkan Sis NS. Silakan Mas Sis. Halo, Selamat malam. Silakan duduk. Waduh, silakan duduk. Senang sekali ya. Begini kayak penanten ya. Mas Sis, yes. Malam-malam begini kita datang, Mas Sis datang, wah udah kayak bener-bener penjabat pakai dasi, yang satu terlalu kayaknya formal sekali. Yeah. Yang jelas acara Durce nggak boleh formal. Jadi kalau pucuk kakak cekikik. Oh, jadi santai nih. Ya santai aja kan. Mas Sis, di sini Durce mau tanya. Udah siap mau ditanya? Siap. Begini, kita kan tahu baru-baru kan kita kan pemilu ke sana ke sini ke sana. Tiba-tiba sekarang mau pemilu lagi. Ini gimana nih coba? Saya juga baru pemilu waktu itu. Saya kalau mau kawin tuh harus pemilu dulu. Jadi pemilihan itu penghulu. Enggak, pemilihan umur. Istri saya harus umurnya. Oh gitu. Jadi harus dipilih benar-benar. Jadi kalau pemilu yang Durce maksud itu pemilu untuk memilih. Pemilihan umum. Kan tahu yang baru lalu. Ya belum masih anget lah ya. Sekarang tiba-tiba mau pemilu lagi. Pemilu lagi ini gimana nih? Menurut saya sah-sah aja. Kalau memang keadaan kayak gini ya harus begini gitu. Gitu. Sekarang kalau nggak ada pemilu gimana maunya Durce? Ya enaknya biasanya yang udah-udah aja tenang gitu. Tapi gimana ya orang namanya reformasi ya? Pemilu tujuannya nyari apa sih presiden? Presiden. Kalau nggak ada pemilu bikin aja iklan dicari seorang presiden untuk negara ini gitu. Terus? Pemilu itu kalau nggak salah ya ada sistem distrik, ada sistem yang kayak distrik itu di Amerika kalau nggak salah. Ya. Ada sistem seperti ini. Rencananya di Indonesia ini pengen dibikin di sistem distrik. Jadi apa sih? Mungkin orang awam nggak ngerti apa distrik. Kita mesti tanya sama ahlinya nanti. Terus? Kalau sistem distrik kayak di Amerika, saya lihat bintang film banyak yang bisa jadi wali kota. Gitu. Bahkan sampai jadi presiden. Hebat. Ronald Reagan contohnya tuh bintang film. Di Filipina sekarang ini siapa? Estrada. Jadi presiden. Siapa tahu di sini ada CSNS, tiba-tiba jadi presiden? Iya. Ya kita nggak tahu presiden apa, presiden direktur. Setuju nggak kalau sistem distrik kayak gitu? Aduh, kalau ini kita kayaknya kita nih orang awam nggak ngerti banget ya. Mas Sis, kalau ngomongin soal politik, soal pemilu, mana lebih enak ngomongin soal artis atau gosipin artis atau gimana? Mana lebih enteng? Kalau ngegosipin artis dosanya banyak. Banyak. Ngomongin politik kagak ngerti. Cara salah-salah kita malah jadi nggak ngerti. Durce, ntar kalau pemilu mau nusuk atau mau ditusuk? Gue sih demen yang mana aja. Terus kamu nggak ngerti. Nih, Mas Sis, kebetulan kita punya tamu. Beliau ini mungkin lebih paham dan lebih mengerti karena beliau adalah pakar dan beliau juga mantan Menteri Dalam Negeri. Pasti kenal dong. Oh, tahu banget. Beliau adalah Bapak Rudini. Pemirsa, kita sambut Pak Rudini. Iya, Pak Rudini. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Kita blokir ya? Blokir. Pak Rudini, bagaimana keadaannya, sehat, Pak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat. Pak Rudini, selamat datang dan terima kasih telah hadir dalam acara Durce Show. Kemudian, anggota DPR atau sebentar ya. Nggak bisa nih acara siapa emang? Nggak bisa nih acara siapa emang? Aduh, yaudah pemirsa, baiklah saya akan kembali setelah yang... Ini kan kita tahu, Pak. Kalau dulu kita gampang ada tiga partai, merah, kuning, hijau, itu kan sudah pasti, yang biru sudah. Terus sekarang nih partai banyak nih Pak. Si sendiri juga bingung dia mau kemana nggak tahu nih. Apa mungkin mau yang merah, yang hijau, apa yang kuning. Terus sekarang partai ini, partai ini. Nah ini gimana nih Pak? Ya kalau titik tolak berpikirnya seperti pemilu-pemilu yang lalu, rakyat memilih simbol, gambar, ya.
Golkar beringin, P3 bintang. Itu pun sebelumnya Irian tidak sama gambarnya. Gambar apa? Karena orang Irian kalau ditanyai beringin apa itu, beringin sana tidak ada pohon beringin. Yang jelas bukan koteka. Banteng sana tidak ada banteng. Tapi lama-lama ngerti, pendidikan maju, lalu sama. Nah sekarang bagaimana kalau sudah terdaftar itu 83 kalau 83 partai. Tapi itu kan ada persyaratan Pak, partai yang bisa masuk itu yang bagaimana Pak? Iya, katanya ini rancangan undang-undangnya akan ada seleksi. Misalnya minimal harus kalau tidak salah punya cabang di 15 provinsi. 15 ya. Lalu di kabupaten kota madya sekian puluh. Oh, ada persyaratan ya, Pak. lalu harus punya anggota tanda tangan tuh paling enggak 1 juta atau begitu. Tanda tangan bisa dimanipulasi kan? Maka itu. Kalau gitu cara sistem pemilihannya gimana tuh Pak? Kalau dengan banyak partai begini kan tentu di sinilah karena dulu saya kira ya memilih gambar tuh karena rata-rata pendidikan rakyat kita belum tinggi, banyak yang tidak bisa baca. Nah sekarang saya kira sudah banyak yang baca. Memilih orang bisa sudah, nama seperti negara-negara lain. Jadi berarti tidak perlu masang gambar tapi masang nama saja plus foto. Saya campaign memilih saya untuk anggota DPR tuh Pak. Maksudnya untuk memilih apa? MPR. Untuk MPR? Dan DPR. Oh jadi benar-benar bottom up ini Pak ya? Ya. Kalau yang selama ini tuh top down Pak? Ya artinya bukan top down, milih organisasi. Rakyat tidak tahu persis siapa yang mewakili dia. Hanya nyoblos bintang, tapi kan tidak tahu siapa yang nanti mewakili rakyat. Bagaimana pandai-pandai saya di dalam bintang itu atau di dalam Golkar atau dalam PDI yang menentukan kan DP-nya. Terus ada begini Pak, katanya nih pemilihan sekarang nih suka diulur-ulur nih Pak. Gimana mungkin Bapak bisa? Ya ulur-ulur atau tidak itu tergantung pada persiapannya dan siap tidak rakyat kita melaksanakan. Sebab pemilu itu kan pelaksanaan hak demokrasi rakyat. Rakyatnya ini sudah ngerti belum pemilu itu? Dulu ngertinya pemilu itu nyoblos. Berarti itu memberikan hak suaranya kepada siapa. Nah sekarang ini kalau dirubah sistem, katanya sistem distrik. Ya, berarti harus disosialisasikan dulu ya. Lalu administrasinya juga lain. Pak Rudini, Mas Sis, dan pemirsa nanti kita akan lanjutkan pembicaraan dan omong-omong santai ini setelah yang sure ini. Sistemnya ada berapa macam sih Pak yang cocok di Indonesia itu sistem apa? Apa sistem loncat? Sistem gugur, sistem setengah kompetisi atau apa final? Saya bukan pakar. Ya. Tapi Saya hanya pengalaman. Pernah mimpin penyelenggaraan pemilu 1 kali. Oh iya, Bapak tahun 92 dulu. Ya. Nah, yang selama ini kita anut dinamakan sistem proporsional dengan stelsel daftar. Artinya proporsional itu jadi milih, misalnya lalu gambar, lalu suaranya dapat berapa. Lalu ada rumusnya. Iya, ada kuotanya tuh Pak ya. Rumus sekian-sekian, 1 kursi untuk daerah ini sekian ratus ribu, dia dapat berapa kursi. Nah tentunya tidak mesti pas, ada lebihnya. Iya. Nah lebihnya ini dikumpulkan, diberikan pada yang punya kelebihan yang terbesar. Oh, enggak yang paling kalah gitu enggak ya? Yang punya kelebihan terbesar. Tapi dibuka kemungkinan untuk musyawarah diberikan pada siapa. Oh, kemarin terjadi kasus itu Pak ya? Terjadi, Golkar dapat tambahan, tapi karena PDI kan tidak salah di suatu daerah di Halmahera itu sangat kurang diberikan musyawarah. Jadi setiap suara yang masuk tidak ada yang hilang. Nah kalau di Amerika sistem distrik itu gimana Pak? Nah, kalau sistem distrik, wilayah negara ini dibagi distrik-distrik pemilihan. 1 distrik nantinya akan hanya menghasilkan 1 orang wakil, mewakili distrik situ. Nah, menurut saya kerugiannya itu misalnya 1 distrik diperebutkan 5 orang. 1 orang dapat merebut dari 100.000 suara
51.000. Banyak juga ya. Yang 49.000 dipegang oleh 4 lainnya. Iya. Ini yang mewakili distrik itu yang 51.000.